Perkenalkan, nama saya Berkat Ujia Manurung dengan background 2006 1102 118 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado dengan dosen pengampu Dr. Magdalena Bulur, SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 10 keputusan manajemen operasional. Yang pertama, ada perancangan produk dan jasa. Perancangan produk dan jasa adalah suatu alur kegiatan yang dimulai dari timbulnya persepsi bahwa kesempatan di pasar, lalu timbulnya ada konseptualisasi dan berakhir dengan produksi, penjualan, pengiriman produk atau jasa. Menghasilkan produk yang sukses di pasar tidak semudah dengan mempunyai ide yang dirasa baik bagi perusahaan. Hal ini membuat keputusan terkait pengembangan produk dan jasa merupakan serangkaian proses yang kompleks. Seperti pertanyaan yang timbul oleh perencana produk dan jasa ini seperti produk apa yang diinginkan oleh pelanggan, dan mungkin juga seperti bagaimana cara menghasilkan produk yang diinginkan oleh pelanggan yang baik, yang sesuai dengan keinginannya mereka. Yang kedua, ini mengenai kualitas. Pada dasarnya manajemen kualitas adalah kumpulan metode untuk memastikan suatu proses atau produk memberikan output yang sesuai yang dijanjikan oleh perusahaan kepada konsumen. Dalam keputusan terkait manajemen kualitas akan dibutuhkan kemampuan untuk menjawab pertanyaan seperti berikut. Seperti bagaimana menghasilkan barang dan jasa sesuai kualitas yang diinginkan. Yang kedua, bagaimana menerapkan standar pengendalian mutu. Yang ketiga, apakah standar mutu sudah terpenuhi agar dapat diterima oleh pasar. Ketiga, perancangan proses dan kapasitas. Perancangan yang baik terkait kapasitas yang dibutuhkan agar sesuai dengan permintaan adalah bagian dari keputusan dari manajemen operasional. Kapasitas dalam hal ini bisa berupa ketersediaan mesin, jumlah pekerja, atau area penyimpanan. Kapasitas yang berlebih berpeluang membuat perusahaan mengalami kerugian dalam bentuk fixed cost maupun variable cost. Beberapa pertimbangan dalam perencanaan kapasitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, berapa kapasitas yang dibutuhkan dalam satu periode. Yang kedua, bagaimana memenuhi kebutuhan untuk mencapai kapasitas tersebut. Yang keempat, itu adalah pemilihan lokasi. Lokasi harus memiliki atau memberikan pilihan yang menguntungkan bagi perusahaan. Semakin strategis lokasi, maka perusahaan akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Selain itu, lokasi juga mempengaruhi biaya pajak, upah, bahan baku, dan sewa. Misalnya, biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk atau produk jadi yang keluar dari perusahaan. Ini tentang perancangan tata letak. Tata letak merupakan suatu keputusan penting bagi efisiensi suatu operasi dalam jangka waktu yang panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya. Tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai suatu strategi, biaya rendah, atau respon yang cepat. Dan yang keenam itu adalah sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Strategi sumber daya manusia adalah suatu perancangan mengenai cara bagaimana kualitas SDM dari suatu perusahaan, serta memiliki loyalitas terhadap perusahaan tersebut. Tujuan strategi SDM adalah untuk mengelola tenaga kerja dan merancang strategi sehingga orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan SDM, kita juga harus memikirkan tentang perancangan tentang tenaga kerja. Apa sih perancangan tenaga kerja itu? Cara menentukan kebijakan karyawan yang berkaitan dengan stabilitas tenaga kerja, jadwal kerja, dan aturan pekerjaan. 7 ini mengenai manajemen rantai pasokan. Keputusan terkait manajemen rantai pasok memerlukan pemahaman dan kemampuan untuk mengorganisir aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pelaku yang ada di rantai pasokan tersebut. Rantai pasok adalah serangkaian proses bisnis menghubungkan beberapa faktor untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku atau produk. Beberapa pertanyaan umum yang muncul terkait manajemen rantai pasok ini sebagai berikut. Bagaimana mengorganisir arus barang, informasi, dan uang secara efektif dan keseluruhan rantai pasok. Yang kedua, bagaimana memilih supplier yang tepat. Yang ketiga, bagaimana merancang kontrak
yang win-win sebagai rantai pasok. Kedelapan ini mengenai persediaan. Persediaan seringkali tidak terhindar untuk membuat arus barang menjadi lebih lancar. Presiden bisa memiliki dalam bentuk raw material, work in progress maupun finished product. Ada pula persediaan yang memang disiapkan untuk mengantisipasi adanya suatu event atau persediaan lainnya. Beberapa pertanyaan umum untuk manajemen ini sebagai berikut: berapa jumlah stok yang harus dimiliki? Yang kedua, berapa bahan baku yang harus dipesan? Yang ketiga, kapan waktu yang tepat untuk memesan kembali? Yang keempat, yang terakhir, berapa jumlah pesanan yang optimal? Yang kesembilan, itu mengenai penjadwalan. Penjadwalan produk ini dapat didefinisikan sebagai proses mengatur dan mengendalikan dan mengoptimalkan kerja dan bahan kerja dalam proses produksi atau proses manufaktur. Dengan kata lain, penjadwalan produk adalah penentuan waktu dan tempat di mana suatu proses produksi harus dilakukan untuk mendapatkan dengan jumlah yang diinginkan. Dan yang ke-10 adalah pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan suatu elemen penting dalam mempertahankan kemampuan sistem dalam suatu badan usaha agar selalu dalam kondisi kelayakan bekerja atau di bawah standar kondisi tertentu. Dengan demikian, guna mencapai stabilitas maintenance, maka butuh adanya desain dan ketahanan sistem dalam sebuah badan usaha agar tercapai kinerja dan standar kualitas yang baik. Sekian hasil presentasi video saya. Jika ada kata yang salah atau yang tidak berkenan, saya minta maaf. Dan sekian, terima kasih.